Perkenalkan, nama saya Olga Alicia Hasfara, saya dari Prodi IBM. Berikut saya buat video ini dalam rangka pengambilan nilai AFL 3 Part 2, mata kuliah Economic for Business. Video yang saya buat ini tentang hasil analisis perbandingan makroekonomi di Indonesia dan Singapura. Yang pertama, dari indikator pertumbuhan ekonomi, seperti yang kita lihat, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan Singapura. Karena Indonesia sendiri memiliki populasi yang lebih besar dan juga sumber daya alam yang lebih melimpah. Lalu selanjutnya, dari indikator tingkat inflasi. Di Indonesia sendiri pada Januari 2023, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 5,28%, sedangkan di Singapura pada tahun yang sama mencapai 4,8%. Kebijakan moneter Singapura yang stabil dan efektif mampu membantu menjaga stabilitas harga sehingga Singapura memiliki inflasi yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Lalu selanjutnya, tingkat pengangguran. Dalam hal ini, Singapura lebih baik dibandingkan Indonesia. Kenapa? Karena hal ini disebabkan Singapura memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman, sehingga banyak perusahaan yang memilih untuk beroperasi di sana. Lalu yang keempat, nilai tukar kurs terhadap US dollar. Singapura memiliki nilai tukar yang lebih stabil dan dapat diprediksi dibandingkan Indonesia, sehingga lebih baik dalam hal stabilitas nilai tukar. Lalu yang kelima, tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Dalam hal stabilitas, Singapura memiliki reputasi yang baik dengan rata-rata 1-2% per tahun. Sementara itu, Indonesia memiliki inflasi yang lebih tinggi, tetapi masih dalam batas yang wajar. Lalu yang keenam, ekspor. Dalam hal ekspor, Singapura jelas lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan lokasi Singapura yang strategis yang terletak di pusat perdagangan Asia, sehingga membuatnya menjadi pusat ekspor. Lalu yang ketujuh, indikator impor. Dalam hal impor, Singapura juga jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Hal ini dikarenakan Singapura memiliki reputasi sebagai tujuan investasi yang menarik, sehingga banyak perusahaan asing yang berinvestasi di sana. Lalu selanjutnya, adanya angka kemiskinan. Indonesia memiliki tingkat kemiskinan sebesar 4,91%, sedangkan di Singapura relatif lebih rendah, 1,90% pada Mei 2023. Dalam variabel angka kemiskinan, dapat dilihat jika angka kemiskinan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di Singapura. Salah satu hal yang menyebabkan angka kemiskinan di Singapura lebih rendah adalah Singapura memiliki perekonomian yang stabil dan berkembang dibandingkan Indonesia, dengan sektor-sektor seperti keuangan, teknologi, dan manufaktur yang berkembang dengan baik. Lalu yang kesembilan, kebijakan moneter dan fiskal. Singapura memiliki kebijakan moneter yang lebih stabil dan fleksibel, sedangkan Indonesia memiliki kebijakan moneter yang lebih ekspansif dan dinamis, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pengelolaan mata uang yang lebih adaptif. Menurut saya, tidak ada jawaban pasti tentang mana yang lebih baik, karena tergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing negara. Dan yang terakhir, utang luar negeri. Indonesia memiliki rasio sebesar 34,5% pada tahun 2023 dan Singapura memiliki rasio sebesar 391,1% dalam tahun yang sama. Menurut saya, dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik daripada Singapura, karena Indonesia memiliki kualitas utang yang lebih baik dengan sebagian besar utang berupa utang jangka panjang dengan suku bunga yang relatif rendah. Sekian penjelasan saya mengenai presentasi hasil analisis. Saya ucapkan terima kasih.